Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini adalah saat yang baik kembali kita akan beribadah bersama-sama. Dan tentunya Bapak dan Ibu Saudara sekalian terkasih yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita benar-benar kita konsentrasi khusus untuk Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari saya ajak bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan menghormati Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah kiranya nama-Mu besar dan agunglah Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Kami bersama-sama pada saat ini dengan saudara-saudara yang ada di rumah dan sahabat-sahabat di sosial media ingin beribadah kepada Tuhan. Bakti kami pada saat ini kami wujudkan dalam pujian dan hormat kemuliaan pada Tuhan, penyembahan sepenuhnya kepada Tuhan dan pendengaran akan kebenaran firman. Oleh sebab itu kami Tuhan berikan urapan-Mu, urapan yang baru melalui kuasa Roh Kudus, dan biarlah kami boleh bersama-sama disatukan dengan tali kasih setia Bapa yang di surga. Maka kami bersama-sama mengangkat tangan pada saat ini dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami datangnya semua daripada pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap berbakti. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Dia yang selalu membuat kita tertawa, memberi sukacita dalam hati kita. Mari bersyukur kepadanya, angkat pujian bagi Dia. Dari
bersyukur lebih lagi. Syukur, mari masuk hadiratnya dengan hati yang lebih lagi bersuka cita, sebab Dia layak terima puji-pujian. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita. Kita bersyukur saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan ada dalam pujian umatnya. Kita mau masuki hadiratnya dengan hati yang bersuka cita, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita. Tinggikan Dia saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan ada dalam pujian umatnya. Mari bersyukur, angkat tanganmu, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami memuji, menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan ada dalam pujian umatnya. Dia hadir, Tuhan ada dalam pujian umatnya.
yang perkasa menguatkan kita, menebus hidup kita. Kita mau bersukacita dan menyembah Dia lebih lagi. Perkasa, Dia memberikan kemenangan kepada kita, Dia memberi sukacita kepada kita. Kita mau datang bersyukur lagi kepadanya. Sebab sebesar apapun usaha kita, kita tak dapat membalas kasih-Nya. Segala kebaikan kita tak dapat membalas cintanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku,
bersyukur kepadamu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, mari bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Kau setia, angkat hati kami memuji kebesaran-Mu. Kau baik, haleluya. Syukur kami Tuhan kepadamu selama-lamanya. Kau Allah yang setia, Kau selalu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Bapakku, Kau baik, Kau baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Naikkan roh, syukur baru. Kau Allah yang mulia selamanya. Orang yang Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kasih setiamu selama-lamanya. Tak ada berkesudahan ya Bapa. Kamu bersyukur kepadamu Tuhan. Kamu bersyukur. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, Dia setia. Haleluya, bersyukur Tuhan. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ini saat yang baik kembali kita duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang berubahlah melalui pembaharuan budi, dan terambil dalam Roma pasal yang 12 ayat yang kedua. Namun demikian mari kita akan bersama-sama kembali tunduk kepala dan berdoa bersama di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menyertai kita dengan hikmat-Nya dan menolong kita untuk dapat kita mengerti apa yang menjadi maksud baik Tuhan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami boleh bersama-sama pada saat ini membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu berbicara. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mengagungkan Engkau dengan sungguh-sungguh dan menaruh otoritas Tuhan atas hidup kami. Saatnya Tuhan sabda-Mu bagi kami. Biarlah hikmat-Mu ada atas kami sekalian. Kami tunduk dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah ketika kami boleh memahami kebenaran-Mu, Roh-Mu yang kudus berbicara lebih keras dalam hati kami. Menyingkapkan rahasia, dan biarlah semua itu oleh karena perkenanan Tuhan. Kami bersama-sama dan hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikanlah di balik salib-Mu, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan dan diagungkan tinggi. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir, semuanya dalam berkat, kasih dan karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita, Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berubahlah melalui pembaharuan budi. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini menekankan kepada kita supaya kita berubah. Katalah mengartikan sebagai perintah. Perintah supaya kita berubah. Berubah melalui apa? Pembaruan budi. Berubah oleh karena akal sehat kita, ya, berubah melalui pola berpikir kita, bukan oleh karena dorongan atau sikap-sikap tertentu hasil dari pengaruh-pengaruh luar, tetapi melalui pembaharuan akal budi kita. Nah, ini menjadi penting supaya apa? Kita dapat membedakan apakah itu kehendak Allah, apakah itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan itu menuju kepada kesempurnaan Kristus, di mana kita memperbaiki setiap hari dalam perubahan akal budi kita, menuju kepada perbaikan kualitas hidup kita, searah dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Nah, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini terus berubah. Ya, dengan berlalunya waktu dan kita tidak terasa perubahan begitu cepat. Kita belajar dari case tentang COVID-19. Ketika awal 2000 bahkan akhir 2000, ketika awal COVID-19 terjadi, kita lihat perubahan dunia yang begitu cepat. Dahulu kita tidak akan menyangka bahwa hidup kita harus tergantung dengan masker, di mana semua peraturan pemerintahan di seluruh dunia mengharuskan melakukan
banyak aturan-aturan baru. Maka disebut sebagai new normal. Ya, kita melihat distancing yang terjadi, social distancing, ada pembatasan untuk pertemuan. Dulu kalau ketemu salaman cepika-cepiki bisa dilakukan, tetapi sekarang kita bisa berjaga-jaga untuk jaga jarak. Dulu kita suka datang ke restoran favorit kita pergi makan bersama, kemudian kita bisa bersendagurau sambil makan. Sekarang tidak bisa dilakukan, ada banyak kali batasan, kursi dikasih tanda silang. Ini menunjukkan kita tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain. Durasi makan dibatasi dan banyak hal. Kita pergi masuk ke dalam mall, kita perlu scan, apakah kita sudah vaksin atau belum, dan lain sebagainya. Dunia berubah dengan cepat. Dunia berubah sangat luar biasa. Kita dulu tidak mengenal dengan istilah online, sekarang dengan online semua dikerjakan. Baik dalam bidang bisnis, baik melalui pendidikan, melalui ibadah-ibadah, semua dikerjakan dengan sistem online. Ya, streaming dilakukan. Kita punya banyak sekali istilah, vaksinasi. Ya, kita banyak istilah tentang COVID, istilah-istilah baru. Dunia medis berkembang luar biasa. Nah, saudara sekalian, itu dunia yang berubah dengan sangat cepat. Nah, saudara, kalau kita tidak mengikuti melalui proses perubahan, maka dapat dipastikan dunialah yang akan mengubah kita. Ya, dunia yang akan membentuk kita, dan hal ini akan sangat merugikan kita sebagai anak Tuhan yang sedang berjuang supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Sebaliknya kita harus semakin mirip dengan kerajaan surga. Semakin mirip dengan surga. Karena apa? Kita warga kerajaan surga. Dunia ini terbatas, dunia ini sementara. Tetapi kalau dunia ini berpengaruh dalam diri kita sedemikian rupa, membuat kita serupa dengan dunia ini, maka kita akan kesulitan ketika kita akan akhirnya harus kembali kepada Bapa. Nah, saudara sekalian, mari hidup di dunia ini adalah sesuatu hal yang patut kita pikirkan masa-masa. Ya, perubahan apa yang harus kita bisa toleransi dan perubahan apa yang harusnya kita hindari supaya kita tidak berubah oleh karena pengaruh luar, tetapi perubahan kita merupakan perubahan dalam kehendak Tuhan, dan yang permanen itu harusnya melalui pembaharuan budi. Jangan berubah oleh karena pengaruh orang lain, berubah oleh karena tren, berubah oleh karena model, karena banyak sekali model justru tidak bisa menjadi teladan. Justru membuat kita menjauh daripada Tuhan. Karena bila kita tidak berubah, maka sebenarnya tanpa disadari, ya, dengan berjalannya waktu, perilaku hidup kita, sikap kita, pola berpikir kita akan menjadi seperti terbiasa dengan apa yang dunia kerjakan. Nah, apa yang dunia kerjakan mengarahkan kita kepada perilaku kedagingan. Perilaku kedagingan apa? Galatia pasal yang kelima ayat 19 mengatakan bahwa perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Inilah wujud-wujud di mana dunia akan mendikte kita supaya kita punya perilaku kehidupan yang demikian. Dan itu tidak boleh terjadi dalam diri kita. Kalau dulu kita pernah melakukan itu, mari tinggalkan dan kita mengarahkan diri kepada hal-hal yang lebih bernilai kerajaan surga, bernilai kualitas surga di dalam diri kita. Kenapa? Saudara sekalian, di dalam Roma pasal yang ke-8, 13-14 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam nilai-nilai Roh Kudus, nilai-nilai Roh Allah. Firman Tuhan mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah
adalah anak Allah. Dan anak adalah pewaris. Pewaris kerajaan surga adalah kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Yang apa? Menghasilkan nilai-nilai rohani. Nilai-nilai rohani yang kita hasilkan, ya, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah nilai-nilai rohani yang harusnya muncul di dalam diri kita sebagai bentuk karakter yang Tuhan nyatakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang mulailah kita melembutkan hati kita. Supaya apa? Kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Perubahan hati ini kadang sukar. Kenapa? Kita mengeraskan hati. Oleh sebab itu lembutkan, terima kebenaran. Ya saudara sekalian, jangan menganggap diri kita yang paling benar, orang lain salah. Sehingga kita tidak bisa menerima masukan, tidak bisa terima kritik, tidak bisa terima saran. Nah, oleh sebab apa? Kita mengeraskan hati. Tidak mau firman masuk, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan kepahitan. Ya, menyembunyikan sesuatu kegelapan dalam diri. Kalau itu terus-menerus kita tidak sebenarnya sedang menolak campur tangan Tuhan. Sebenarnya ketika Tuhan bergerak dalam diri kita, luar biasa bisa terjadi. Kalau Tuhan bertindak dalam diri kita, bekerja dalam diri kita, hati kita bisa dipulihkan, disembuhkan. Kita bisa memahami apa menjadi kehendak baik Tuhan. Kita bisa tahu hidup ini bagaimana seharusnya menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Yesus telah menebus kita, bahkan memulihkan kita. Itu sebabnya dia naik ke atas kayu salib supaya dengan pengorbanannya dia menyelesaikan segala sesuatu. Ketika kita dipulihkan kembali, diharapkan kita kembali kepada rencana dan rancangan Allah yang sempurna, yaitu seperti manusia yang ada di Taman Eden tanpa kandungan dosa. Tetapi kita justru menikmati kebaikan Tuhan seperti di Taman Firdaus. Nah saudara sekalian, agar mengalami pemulihan, progres pemulihannya demikian, kita perlu yang namanya pembaharuan akal budi. Pembaharuan akal budi itu lahir di dalam diri kita. Mengapa kita perlu melakukan pembaharuan akal budi kita? Dalam perubahan, tidak boleh takut. Tapi kita harus mulai berubah. Berubahlah mulai dari bagaimana kita memiliki akal sehat. Bagaimana sistem berpikir kita harus mengungkapkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kita perlu melakukan pembaharuan akal budi? Saudara sekalian, yang pertama adalah supaya kita dapat mengenal Tuhan. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena apa yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, supaya kita memahami dan mengenal Tuhan, itu perlu yang namanya pembaharuan akal budi. Nah saudara sekalian, ada firman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita tidak memahami maka kita tidak mengenal. Dengan kita memahami maka kita semakin mengenal dan kita semakin sayang. Nah saudara sekalian, seperti bayi. Bayi ketika kali pertama mengenali orang-orang di sekitarnya bersifat naluriah. Ya, orang kedua orang tuanya dikenali, kemudian dia melakukan mengenali dengan persepsi, pandangan, pendengaran, rasa. Ya, kemudian meningkat melalui pertimbangan logikanya searah dengan bertambahnya usia. Nah saudara sekalian, coba dekatkan anak kepada orang yang asing. Ketika anak didekati dengan orang asing, dia akan menangis, dia akan berontak. Kenapa? Karena dia tidak mengenali. Tetapi ketika sudah mengenali, maka dengan mudah anak akan tersenyum lebar, sukacita untuk menerima uluran tangan dan pemberian dan lain sebagainya. Anak yang masih murni bisa memahami akan hal itu. Semakin bertambahnya usia, maka muncul persepsi-persepsi dan
Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami Tuhan, maka hal-hal yang penting yang Tuhan sukai akan kita sukai juga. Ya, apa yang Tuhan sukai sebenarnya? Ya, bahwa Allah menyukai tentang namanya kasih setia, keadilan, kebenaran. Itulah yang Tuhan sukai. Nah, apa yang Tuhan sukai, kita akan sukai. Kita akan senang menggumuli yang namanya kebenaran, kasih setia, kita menyenangi yang namanya keadilan. Tetapi kalau tidak, maka sebaliknya yang dilakukan dan semakin menjauh daripada Tuhan. Kalau semakin menjauh daripada Tuhan, maka tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan menjadi tersingkirkan dan perilaku manusiawi kita akan semakin menguatkan. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu untuk mengenal Tuhan, ada progres peningkatan pengenalan akan Tuhan. Kita butuh yang namanya pembaharuan akal budi. Semakin hari semakin cerdas memahami, mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan sukai. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, yaitu kita perlu yang namanya pembaharuan budi. Supaya apa? Kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 hingga ayat 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Oleh sebab itu betapa berbedanya cara pandang orang dengan cara pandang Tuhan. Saudara sekalian, salah satu pergumulan orang percaya adalah bagaimana mengetahui dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terasa semua itu sangat abstrak. Hal ini terjadi oleh karena ada pergumulan dalam diri kita, ada konflik dalam diri kita yang disebabkan bahwa kita punya rencana sendiri, rancangan sendiri, jalan sendiri, cara sendiri di dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi bisa dipahami kenapa? Karena orang punya latar belakang masing-masing, pendidikan, keluarga, sosial, budaya masing-masing. Ya, wilayah geografis karena mempengaruhi bagaimana cara pikir kita, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana kita berpersepsi dengan keadaan. Nah, oleh sebab itu mari selaraskan hal itu dengan cara berpikir Tuhan. Kendalikan pikiran kita ya agar kita punya pikiran yang tidak liar, tapi terkendali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih, banyak sekali pengaruh yang ada di dalam dunia ini yang membuat seorang akhirnya lost control, tidak bisa mengontrol lagi pikirannya. Kita lihat tayangan televisi, sosial media, ya melalui YouTube, pilihan-pilihan tayangan, pornografi, belum lagi obat-obatan terlarang, tren, model, semuanya itu mempengaruhi pola berpikir seseorang. Nah, pola berpikir seseorang ini kalau tidak dikendalikan akhirnya akan menjadi liar dan melenceng daripada kebenaran. Oleh sebab itu tarik garis tegas. Ini saatnya kita harus berjalan di garis Tuhan. Pikirkanlah sesuatu yang nilainya merupakan nilai kebaikan. Firman Tuhan menulis apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tarik garis tegas. Ketika kita saudara sekalian harus mengambil keputusan, ketika kita harus mengambil sikap, ketika kita melakukan sesuatu, coba pikirkan lagi, ambil filter yang baik dalam pikiran kita, apakah ini memang baik? Apakah ini berkenan kepada Tuhan dan apakah ini meningkatkan kualitas diri kita menuju kepada kesempurnaan Kristus? Nah, saudara, sifat manusiawi kita seringkali membatasi akan kuasa Tuhan dalam diri kita, akan karya Allah dalam diri kita. Seringkali justru kita membuat benteng pikiran
Sehingga firman Tuhan tidak mengendalikan diri kita, justru kita harapannya kita bisa mengendalikan diri, malah justru kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran dari luar. Ya, pertimbangan-pertimbangan dari luar. Kadang omongan orang, gosip, isu bisa mengendalikan diri kita. Tanpa kita sadari, emosi kita lebih ke depan daripada logika kita dalam mengambil keputusan. Nah, saya mendorong kita bersama-sama. Kalau kita menyadari rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik, biarlah kita tundukkan pikiran kita dengan rencana dan rancangan Tuhan saja. Supaya apa yang baik, yang Tuhan ingin terjadi dalam diri kita, itu boleh terwujud dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, merupakan hasil pertimbangan yang sehatlah yang kita terima. Pertimbangan yang paling benar yang kita terima. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Mau tidak mau, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itulah yang akan menjadi pokok pertimbangan utama. Kalau banyak firman yang masuk dalam diri kita, otomatis firmanlah yang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Tetapi kalau banyak isu, gosip, berita-berita di luar, atau pertimbangan-pertimbangan orang-orang tertentu yang belum tentu benar, atau memang benar tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, justru itulah yang akan mengontrol perilaku kita. Itulah justru yang akan membuat kita merasa sesuatu itu benar padahal tidak benar, tapi kita sudah lakukan. Akhirnya efek yang kita terima justru menjadi keburukan dalam diri kita. Nah saudara sekalian, mari ambil tarik garis tegas ketika kita berpertimbangan. Apakah itu baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu meningkatkan kualitas diri kita. Nah, perbedaan jalan Tuhan, rencana Tuhan, cara Tuhan, rancangan Tuhan di dalam diri kita yang begitu jauh, itu akan menimbulkan masalah yang berujung kepada kekecewaan. Kenapa? Karena kehendak Tuhanlah yang jadi. Kehendak kita kalau menjauh daripada kehendak Tuhan pasti gagal, saudara. Karena itu kenapa tidak kita masukkan kehendak kita di dalam kehendak Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Semakin hari sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu semua diperlukan yang namanya pembaharuan akal budi. Supaya permanen saudara sekalian ya. Kalau akal budi, karena dengan akal budi tindakan bisa dijamin, tindakan bisa dipertanggungjawabkan. Nah oleh sebab itu mari butuh pembaharuan akal budi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, saudara sekalian, kenapa kita perlu yang namanya pembaharuan akal budi, yaitu supaya kita mengalami pemulihan di dalam Kristus. Firman Tuhan menulis kepada kita Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21, demikian firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini menunjukkan saudara sekalian kehendak Tuhan bagi kita agar kita mengalami pemulihan. Yaitu menjadi pribadi sesuai dengan rancangan Allah, rencana Allah yang semula. Ya, pemulihan kembali lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pemulihan ini memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah sudah terjadi, seperti halnya firman Tuhan menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa jadi siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menunjukkan perubahan yang seketika dari yang berdosa diampuni menjadi kudus. Dari sesuatu yang harus menanggung dosa menjadi pribadi yang bebas. Nah, itulah sudah terjadi di dalam diri kita. Pembebasan, kemerdekaan kita dari kutuk itu sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib dan kita menjadi ciptaan yang baru. Namun demikian bahwa pemulihan itu juga memiliki dimensi progresif.
di mana orang harus meningkat dari waktu ke waktu, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, agar mengalami progresivitas pemulihan, maka perlu yang namanya pembaharuan akal budi. Pembaruan akal budi ini membuat orang semakin meningkat kualitas dirinya, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, saudara sekalian, beranilah untuk berubah, agar supaya kita tidak sama dengan dunia. Semakin lama dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, justru kemiripan kita adalah kemiripan dengan pribadi Kristus. Mulai dari dalam diri kita. Ya, mulai dari hati, mulai dari pikiran kita, selanjutnya akhiri semua itu dengan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Titik akhir semuanya bukan karena kita bisa berpikir, bisa berubah. Tetapi titiknya adalah pada akhirnya ada tindakan nyata yang membuat kita berubah. Sehingga perubahan itu wujud nyata dari iman yang menghasilkan tindakan. Karena tindakan, iman tanpa tindakan, maka pada dasarnya tidak beriman. Nah, bila seluruh tindakan kita itu merupakan hasil seleksi pikiran yang sehat, seleksi pikiran yang ketat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka muncullah perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kaidah diri kita yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, sehingga dapat diharapkan hidup ini akan baik-baik saja dalam berkat kasih karunia Tuhan. Nah, ini sebabnya perlu yang namanya pembaharuan akal budi, sehingga kita ketika mengambil keputusan, sikap diri, perilaku kehidupan, maka perilaku kehidupan, sikap diri dan keputusan kita dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia sebagai pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu terus jalani, terus alami pembaharuan. Berubahlah segera, jangan stagnan berada di dalam satu posisi. Karena orang yang stagnan pada satu posisi artinya dia tidak meninggalkan perilaku lama. Tetapi berubahlah, tapi melalui apa? Pembaharuan akal budi, sehingga kita boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan saja. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami sudah mendengar firman-Mu supaya kami berubah. Dan kami mau berubah. Komitmen kami mau berubah, karena tanpa perubahan tidak ada sesuatu yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak ada kualitas hidup yang lebih baik. Maka kami mau berubah. Dan kami mau berubah dimulai oleh karena pembaharuan akal budi. Maka biarlah apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman akan membentuk pola berpikir kami menjadi pola berpikir yang sehat, yang positif, yang mengarahkan diri kami pada kehendak Tuhan saja. Bapa yang di surga, Engkau menolong kami, membantu kami dalam pengertian ini. Supaya dalam hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami boleh menyadari pola perilaku kehidupan kami boleh diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami terus menerus menerima informasi dari luar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lama-lama perilaku kami akan seperti dunia. Sedangkan dunia akan kami tinggalkan, dunia akan kami lalukan, ini sementara kami sedang menuju surga. Biarlah perilaku kehidupan kami sesuai dengan warga kerajaan surga yang Tuhan sudah nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membawa kami kepada kebenaran-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu yang saat ini boleh mendengar, dan biarlah firman ini tertanam dalam diri kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam perilaku kehidupan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom saudara-saudara, dengan saya Ko Abigail Sabrina Kristi alias Nana. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 5 September 2021, ibadah di tempat diadakan 2 kali, yaitu jam 7 pagi dan jam setengah 10 pagi. Disertai dengan perjamuan kudus, jemaat dapat mempersiapkan diri dalam doa dan puasa. Diharapkan jemaat juga tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan segera vaksin yang belum melakukannya. Yang kedua, tema bulan September 2021 adalah iman yang besar dan iman yang menyelamatkan. Yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56 dan Matius 8 ayat 5 sampai 13. Lalu yang ketiga, pada tanggal 5 September 2021 adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-28 tahun. Kita akan merayakan pada tanggal 12 September secara sederhana dan mengundang Bapak Pendeta C.C. Sunarko dari Gereja Betel Area Salatiga. Dukung doa kiranya semua bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang keempat, jemaat yang rindu untuk ibadah dalam gereja diminta untuk mendaftarkan diri dulu melalui grup WA. Lalu yang tidak mendapatkan tempat duduk boleh mengikuti ibadah secara online atau streaming. Jemaat diharapkan tetap tekun dalam beribadah di rumah melalui kanal YouTube atau Facebook GBI Himbawan Official. Lalu yang kelima, terus ikuti renungan harian dan pesan pastoral melalui grup WA atau melalui kanal GBI Himbawan Official. Jemaat dapat menyiarkan kembali agar memberkati banyak orang. Lalu yang keenam, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan khusus melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atas nama GBI Panembahan Immanuel atau melalui kode QR gereja kita. Oke, sekian pengumuman pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you. Sekarang saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya kita boleh bersama-sama. Lebih khusus pada saat ini saya mengingatkan Minggu tanggal 12 September kita akan ada perayaan ulang tahun gereja. Sebenarnya ulang tahun tanggal 5 tetapi kita rayakan pada tanggal 12 minggu yang akan datangnya lagi, minggu lusa. Mari dukung di dalam doa supaya ini menjadi sekalipun sederhana akan menjadi peringatan yang baik untuk kita boleh mengingat ulang tahun gereja kita. Berdoa untuk Bapak Andreas C.C. Sunarko dari GPI Betel Area Salatiga yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Tahun-tahun berlalu dan Tuhan menyertai, bahkan dalam situasi kondisi yang sangat berat seperti halnya COVID-19. Gerejamu tetap aktif, bergerak, tetap produktif. Oleh karena penyertaan Tuhan dan itu semua karena kasih karunia. Biarlah Tuhan menolong gereja ini terus bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Menolong seluruh jemaat Tuhan untuk tetap fokus dalam peribadahan, mengenal Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih lagi. Mari Bapa di surga Engkau menolong. Tanggal 12 kami melakukan perayaan ulang tahun gereja. Biarlah perayaan ulang tahun gereja saat ini ya Tuhan boleh semakin membuat kami dewasa di dalam Engkau. Boleh semakin kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di dalam Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga, biarlah Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Kami melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dan kami tahu penyertaan yang dahsyat luar biasa akan terus kami alami dan nikmati. Searah dengan mujizat-mujizat demi mujizat yang boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa yang kami cintai Indonesia.
kami selalu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang di rumah berseru, Shalom Indonesia. Kiranya Indonesia aman, damai, sejahtera. Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Dan Indonesia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Diberkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan nyatakan kuasa. Lebih khusus kota Semarang. Kami berdoa biarlah sejahtera kota Semarang. Kota Semarang aman damai dan biarlah mendapatkan kondusivitas yang terus-menerus terjaga. Pembangunan semakin berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kota Semarang di mana kami berada akan semakin diberkati Tuhan. Demikian juga kami berdoa kiranya Engkau memberkati wilayah Bawangan dan sekitarnya. Engkau beracara bagi tetangga kami kiri kanan muka belakang. Biarlah Tuhan juga memberkati dengan kesejahteraan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Ruby Abdi Abraham, Ketua BPH kami, Bapak Gideon Rusli, Ketua PPD kami, juga pembina rohani kami, Bapak Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil kami. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, keluarganya, pelayanannya, diberkati Tuhan. Dan kiranya gereja Petra Indonesia semakin maju, menjadi gereja yang memberi pengaruh yang positif bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga untuk kegiatan gereja kami. Yang sementara banyak berhenti dan kami boleh syukuri ibadah 1-2 boleh berjalan. Tapi demikian Tuhan juga menyatakan kuasa. Bila firman yang sampaikan boleh sampai ke ujung-ujung bumi, boleh terjadi melalui gereja di tempat ini. Oleh sebab itu memberkati sosial media yang kami adakan. Kanal-kanal melalui YouTube atau Facebook dan Instagram yang kami kelola. Biarlah itu semua boleh memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan hormatilah Tuhan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan daripada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Sebentar bila mana engkau kembali kepada aktivitas kehidupanmu. Pekerjaan dan usaha dagangmu. Kembali kepada seluruh ketekunan yang kau inginkan. Maka biarlah kau pergi dan bawalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang bersama-sama diberkati katakan amin. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless you, and Jesus love you.